Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Untuk itu saya atas nama Ketua BAD PTN Ugrian mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu anggota Majelis Taklim Darul Ilmi yang telah selalu mendukung kegiatan dari PAD Fatayat NU Ugrian ini. Mudah-mudahan di Majelis Taklim Darul Ilmi ini mengikuti kegiatan PAD Fatayat NU Ugrian bisa lancar sampai ila yaumil kiamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alna bihal istiqomah wa tatba'uhal karamah wa tahshuna biha bi'ibadika sholihin bis-sa'adah wal karamah fid dunya wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil mukarram, para alim, para sesepuh ingkang sangat kula taati, dumateng Ketua PAD Krian, sahabat Khotimah Husnul Khotimah Siti Khotimah ingkang sangat kula cintai beserta rencang-rencang fatayat, sahabat fatayat ingkang sahabat pengurus datang majelis taklim Darul Ilmi menika boten kesupen dumateng wonten ketua ya majelis taklim menika Ibu satuka, dua K, tiga K. Sampai 100 K. Oh, ngoten nggih. Mugi-mugi panjenengan dados ketua menika dicatet kalian Allah jimat bismillah. Boten kesupen dumateng jamaah majelis taklim dan ini selangkah demi selangkah panjenengan hadir wonten majelis menika syiar agama menika kalian Gusti Allah didadosaken tiyang ingkang dipun ridani, termasuk tiyang ingkang syiar agama Gusti Allah dipun catat sebagai tiyang masuk swarganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah puji syukur dumateng ngersani Gusti Allah. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Jawa to? Campur saged Bu. Wonten sing boten saged Jawi blas. Wonten. Nenek. Oh nenek. Baik nek. Campur nggih. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini saya senang bahagia banget dapat saudara baru lagi. Karena ini yang pertama kali saya bisa berkumpul dengan panjenengan sedoyo. Awal ini kalau diundang kali sahabat Khotimah. Mungkin kemarin-kemarin kali punya lindungi, tapi sama nggih kula Halimah Sa'diyah Luki Sukodono, tapi kula kan ngambil wonten kriyan ngajenge RSUD. Baru. Nggih. Iku adik kula ingkang kagungan KPI Haji
Wonten toko ngaji niku sebelah di toko kula. Sejatosipun kula kalian jenengan itu masih saudara, sama-sama kriya. Tapi asli saya itu Madura, Sampang. Wonten Bola TV Madura. Wonten. Bude. Ustaz Erika. Wonten nggih, masyaallah. Di Madura itu gimana? Kelas sama Omben. Oh ngerti. Alhamdulillah. Dan ibu Rana sangat bersyukur pertemuan ini mungkin menjadi silaturahim kita dunia atas akhirat dengan dipunidanya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam Allah mudah-mudahan terlimpahkan kepada dunia kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terutusnya beliau kita sebagai perempuan betul-betul diangkat derajatnya, yang awal di zaman jahiliyah perempuan adalah makhluk yang hina. Dulu di zaman Rasulullah, perempuan ini kalau sudah ditinggal suaminya, maka perempuan ini akan dijadikan barang waris. Jadi bisa diambil oleh anaknya kalau anaknya tertarik sama ibunya. Tapi kalau sudah tua, terserah anaknya mau dijual atau diapakan. Itu dulu di zaman Rasulullah sebelum diutus. Kalau perempuan itu lagi haid, maka suaminya tidak akan mau memasukkan istrinya ke dalam rumah, dianggap najis. Nggak mau makan bersamanya, nggak mau bersanding, nggak mau berkumpul, ditempatkan di tempat yang lain. Nggak layak perempuan itu masuk rumah. Di sini. Jadi perempuan itu masya Allah hina sekali, rendah sekali. Bahkan kalau suaminya menginginkan dan mau, ternyata teman-temannya ada yang hajat sama istrinya, terserah mau digauli sama siapa saja. Nanti kalau hamil, maka anaknya akan dilihat mirip teman-temannya yang mana, maka anaknya itu akan diambil oleh laki-laki yang mirip sama anak laki-laki itu tadi, atau anak perempuan. Tapi kalau lahir anak perempuan, maka anak perempuannya akan dibunuh. Kalau begitu dalam syariat. Dan karena itu kita bersyukur dengan terutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita betul-betul merasa bahagia, merasa sangat bersyukur. Tidak hanya kita diangkat derajatnya, tapi kita diberi kebebasan untuk bisa belajar ilmu. Akhirnya kita bisa belajar bersama dengan kebebasan. Mudah-mudahan kebebasan ini boten ngantos bablas. Kita betul-betul bebas, tapi kebebasan yang sudah ditentukan oleh ajaran agama, termasuk bebas di dalam majelis taklim. Perempuan boleh belajar untuk mengaji bersama. Mudah-mudahan ngaji ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin. Ibu-ibu majelis taklim Darul Ilmi, namanya saja Darul Ilmi ya. Darul itu adalah rumah, ilmu itu adalah ilmu. Berarti dimanapun jenengan kumpul, berarti disitulah ada tempat ilmu. Nah, besok kita ketika di akhirat, timbangan orang yang mempunyai ilmu dengan yang tidak punya ilmu, padahal amalnya sama, itu timbangannya yarfa'u darajat, akan lebih tinggi derajatnya. Kalau lari lebih kencang, lebih cepat masuk surganya Allah. Sama-sama sholat, tapi jenengan nanti di akhir gini, nih ayo cepetan dan melayu. Kok pada sholat dia tuh masih beberapa tahun di belakang, dan jenengan sudah lari cepat. Kenapa? Karena sholat panjenengan didasari dengan ilmu. Jadinya akhirnya lari pahala sholatnya membawa kencang sampai cepat masuk surga. Sedekah jenengan didasari ilmu. Gini, zakat jenengan didasari dengan ilmu. Rumah tangga jenengan ini didasari juga dengan ilmu. Semuanya ada dasar-dasar ilmu. Sampai memasak pun ada dasar ilmunya. Jadi orang itu walaupun dia lagi santai, lagi tidur, lagi makan, hal-hal yang katanya itu mubah, tapi karena pinter-pinternya dia itu
mengolah dengan ilmunya, akhirnya hal-hal yang sebenarnya mubah yang tidak ada pahalanya jadi berpahala karena ngerti ilmunya. Makanya dia cepat lari kencangnya, cepat masuk surganya Allah. Rombongan kilat. Allahumma amin. Kan itu tahu Bu ya, di yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Diangkatlah derajatnya orang-orang yang beriman. Semuanya orang yang beriman diangkat. Teman-teman kita yang ada sekitar kita, orang Islam itu diangkat oleh Allah itu derajatnya. Tapi orang yang mempunyai ilmu derajatnya jauh tingkatannya lebih tinggi. Makanya hebat jenengan ini berkumpul di majelis taklim ini ketemunya masih 3 kali ini ya. Masya Allah. Kalau bisa betul katanya sahabat Fatimah sampai yaumil qiyamah dan bisa dilanjutkan oleh anak turun kita menjadi saudara berilmu, dulur seilmu, dulur seperjuangan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini nanti sahabat Fatimah Ketua Panjenengan PAJ Batayat ngesaaken nyuwun dipun terangaken megengan. Ngertos megengan. Pernah melakukan? Terus jenengan megengan itu gambarannya pripun? Enggak tahu. Biasanya megengan Kirim itu doa di akhir kirim doa mawon sama bawa makanan. Apa? Pegangan itu kalau di dalamnya etimologi, di dalam ilmu usul kalimat atau dalam ilmu iqlal lah gitu ya. Ilmu iqlal itu adalah asal usul dari kata. Ini kok artosnya megengan adalah menahan. Ya. Ini kan ini mau masuk bulan suci Ramadan. Menahan apa? Karena ini mau masuk bulan suci Ramadan, belajar untuk menahan segala hal. Jangan terlalu banyak makan, minum. Nanti bulan Ramadannya keluar, karena kemarin makannya banyak gitu. Makanya kalau bulan Sya'ban itu kan ada puasanya. Ya. Terus juga menahan amarah, gitu. Zaman tensi mulai Sya'ban ini sudah sampai lihat tensi darahnya itu. Sebenarnya amarah itu ya datangnya dari nafsul amarah. Dalam jiwa itu ada 3 nafsu ibu-ibu. Ada nafsul amarah, ada nafsul lawamah, ada juga nafsul mutmainnah. Dan yang bisa kembali kepada Allah, diterima oleh Allah, dimasukkan dalam hambanya yang ridho dan diridhoi dan masuk surga Allah, hanya nafsul mutmainnah. Makanya kalau nafsul amaro nggak ditahan mulai sekarang, bulan Ramadan puasa nggak makan nggak minum tapi muring aja. Lah tuas toh. Nah, karena dia itu tidak mau belajar imsak sebelumnya. Di sini. Lah, begitu juga dengan nafsu lawamah. Nah, kepingin-pinginane, aku lapo gak mau coba belajar Al-Quran. Akhirnya ketika bulan suci Ramadan, dia baru buka baca Quran, kupu dihitung terus. Layu, untuk telung kok puwak. Kapan sak juse kurang 7 lem? Karena dia ini sebelum belajar jauh-jauh sebelum belajarnya kan sebenarnya sudah dilatih mulai dari Rajab dan Sya'ban gitu ya Bu. Malah jauh 1 tahun sebelumnya orang dulu itu menahan diri sampai 11 bulan kangge sahune Ramadan. Wis tak kerja sampai 11 bulan kangge sahur Ramadan. Saking tingginya Ramadan itu punya titel la'allakum tattaqun. Titel itu penting. Kita lihat. Nah, nanti kalau sudah keluar Ramadan, maka menjadi fitrah orang-orang yang suci, berhak dia merayakan Idul Fitri karena dia suci. Mulai sekarang
tinggal selangkah kalau menurut kula ya. Ya itu. Nah, megengan itu ada di bulan Sya'ban. Keleresan kalau di dalam bahasa Jawa ini Sya'ban itu disebut dengan bulan Ruah. Asalkan dari bahasa Arab arwah yang artinya jiwa. Jadi ibu-ibu, kenapa kok bulan Sya'ban dikatakan ruah? Karena bulan Sya'ban adalah tempat di mana kita itu mengirim doa kepada leluhur, kepada keluarga kita. Makanya di bulan Sya'ban ini orang-orang sudah mempersiapkan keuangannya untuk bisa untuk makan. Ini kanggo makanan kok ini. Biasanya kalau makangan orang Jawa itu di sini pakai nasi Bali, mie gitu dah Bu. Ngoten apa enggak lupa ya kan gitu. Nah, makangan ini identik dengan kirim doa juga. Sekarang gini Bu, makangan itu ada dasarnya. Riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Nasai, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Kanjeng Nabi itu memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya biqudumi Ramadan, dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Kedatangan bulan suci Ramadan ini, bagaimana Rasulullah itu memberikan kabarnya biqaulihi qad ja'akum syahrul Ramadan. Ini bulan Ramadan ini akan datang, betul-betul akan datang. Betul-betul datang. Sopan dan Kanjeng Nabi itu memberikan kabar. Basyir itu kalimatnya bunga banget, semeringah, sewenang. Jenengan badhe kepanggil Ramadan senang boten? Senang. Masya Allah. Banyak orang yang tidak menemui bulan suci Ramadan dikarenakan Allah sudah memanggil dirinya. Padahal nggak ada tanda-tanda sakit loh. Ya Allah, dia yakin mau bertemu dengan Ramadan, dia bahagia mau bulan Ramadan. Nah kemarin tetangga saja, malah no, kadang dia tuh bahas besok Ramadan, ayo terawih bareng, ayo puasa bareng gitu. Tapi ternyata dia dipanggil dulu. Makanya kita insya Allah bersyukur ya Bu ya. Mudah-mudahan betul-betul Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan itu. Nah, kemudian Rasulullah bersabda lanjut, Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarakun. Bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan berkah. Apa artinya berkah itu? Zada fil khair. Bulan berkah adalah bulan di mana bertambah kebaikannya. Ya Allah, wahai Ramadan kok tambah tidak baik. Berarti kalau orang di bulan Ramadan tambah gencer rasa-rasanane, tambah gencer turune, tambah gencer muring-muringe, tambah gencer mangese boleh dibilang syarikalik, berarti dia masuk bukan di bulan berkah dianya, karena sedang menyanyiakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Berharap betul ya, kumpul kayak ini berharap kepingin berkah, artinya kepingin tambah baiknya gitu. Di bulan suci Ramadan kutiba alaikumus syiyam, wajib menjalankan bulan suci Ramadan dengan puasa. Lihat di kalian ini Bu, tinggal kelihatan betis-betisnya sampai andok, iya kan? Ya Allah kok boten kosong dikesane jenengan sudah mawar. Oh paling itu orang yang lagi sabar, lagi bepergian, makanya diberi keringanan oleh Allah, dia boleh berbuka puasa. Sudah mawar. Yang belum puasa kita doakan, ya Allah berilah dia hidayah mau puasa. Nggak usah diiloakan, cukup didoakan. Nah, dan dinasehati kalau jenengan berani. Yo harus berani kalau orang rumah, kayak suami, kayak anak-anak harus berani nasihat itu. Kalau ternyata kok belum nurut juga didoakan. Makanya ibu itu
keberhasilan, harus kuat-kuat untuk riyadhah. Karena zaman akhir ini zaman dimana ibu penuh dengan perjuangan. Anak sudah disekolahkan, anak sudah dingajikan, anak sudah betul-betul ditata dengan baik. Ya Allah, lepas ternyata kena pergaulan, kena juga HP, gitu kan? Berarti kita itu sebagai seorang ibu betul-betul harus kuat di riyadhahnya. Gak lupa bacakan Fatihah untuk suami, untuk anak-anak kita, untuk siapapun yang jenengan merasa itu ada tanggung jawab jenengan. Kalau jenengan gak ada anak buah pegawai, difatihai semuanya. Kalau punya anak santri, difatihai santri-santrinya. Kalau punya tetangga, semua tetangga ini juga didoakan. Enak dengar. Kenapa? Karena malaikat gini, doa yang paling makbul adalah doa di mana ketika kita berdoa yang orang lain dia tidak tahu kalau kita lagi berdoa. Itu doa yang mustajabah. Tapi nggak boleh bilang-bilang gini, "Kak lo tanya pergi tak dengar no." Buka itu namanya. Saya kan, karena yang amini siapa? Ya malaikat. Kalau kita bilang, ya aku dengar sih tetangga saya itu katanya hutangnya itu belum kebayar. Terus jenengan doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia terlepas dari lilitan hutang. Kasihan ya Allah, dia mudah-mudahan dapatkan rezeki, dagangannya laris. Gitu. Malaikat bilang gini, mudah-mudahan hutang kamu juga terbayar. Kalau kita mendoakan diri kita sendiri, maka tidak secepat kita mendoakan orang lain. Jadi kuncinya di situ, supaya kita bisa bahagia dan berhasil, kita juga harus memikirkan orang lain, walaupun hanya sebatas doa. Nah, megengan ini, kembali lagi, di mana bulan suci Ramadan itu adalah bulan tuftahu fihi abwabus sama. Pintu langit dibuka ya ibu. Berapa langitnya? 7 kan? Semuanya dibuka. Masya Allah, berkah betul di bulan suci Ramadan. Wa tughalla wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan dikuncilah beberapa pintu neraka jahim. Jadinya pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup. Nah di situ biasanya Bu ya, kita semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena di bulan suci Ramadan itu ada pengumuman orang yang nanti masuk surga tanpa hisab. Siapa yang mau daftar? Jadi nggak pakai soro-soro. Ada mahsyar, ada apa itu Bu? Ada mizan. Di sini ada hisab dan perjalanan. Mahsyar saja 25.000 tahun kita mau menjalaninya. Belum hisabnya. Belum bagaimana kalau kita kebanjiran dengan keringat kita masing-masing. Tapi untuk orang yang memenangkan ya, ridha Allah dan dia masuk dalam orang yang itu minanar, terbebas dari siksa api neraka, dia itu dibebaskan enak nanti di akhirat. Masuknya dia itu golongan orang yang merdeka. Sama lihat itu bagaimana orang-orang yang lagi berbondong-bondong, ada pengumuman apa itu lowongan PNS itu loh Bu, penerimaan PNS. Jadi ASN pegawai negeri, putra putri jenengan yang masih umurnya masih mencukupi semuanya berlomba-lomba untuk mengadu nasib. Ramadan ini juga mengadu nasib kita. Bisakah kita masuk golongan hamba Allah yang bebas dari neraka tanpa ada siksaan sama sekali? Itu kalau bisa usahakan kita bersama-sama, mudah-mudahan bisa masuk golongan yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di bulan suci Ramadan ada bulan dimana itu alfun khairun min alfisyahr, lebih baik khairun min alfisyahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya apa itu? Lailatul Qadar. Masya Allah, sama itu dengan 83 tahun lebih kan. Nah, hanya sedetik itu sama dengan ibadah segitu. Masya Allah, luar biasa. Karena itu supaya kita bisa mencapai bulan yang penuh berkah ini, persiapannya sekarang. Megengan ini, megengan dengan bahasa Jawanya artinya adalah menahan. Sing boten wau wis ngalah wau wae.
silaturahim. Makanya dengan ini diisi identik dengan perkembangan zaman dengan silaturahim. Banyak silaturahim. Biasanya anjang sana, anjang sini kan ya Bu ya. Bukan hanya setelah hari pada waktu hari raya, tapi sebelum bulan suci Ramadan kita silaturahim ke sana. Dulu itu gitu. Sekarang masih tahu Bu? Masih kan? Ya, masih kita jalan. Jadi dengan itu selain kita itu mengeluarkan sedekah, biasanya itu pakai tumpeng ada yang pakai berkatan juga, tapi tidak lupa jajannya dilengkapi dengan apem. Apem itu diambil dari bahasa Arab adalah akun yang artinya memaafkan. Jadi kalau jenengan silaturahim ke keluarga bahwa sedekah, apem itu menunjukkan apem itu adalah makanan sederhana. Walaupun hidup sederhana, tapi kita mampu untuk bersedekah. Nah, cuman anak-anak sekarang itu nggak tapi suka apem, ya. Sampai apem itu dipercantik lebar, habis itu dikasih nangka juga. Itu pun anak-anak dikasih itu juga tidak mau, nggak suka karena terlalu banyaknya makanan instan itu loh, bibirnya sudah rasanya sudah beda. Tapi kalau orang-orang dulu itu masih senang. Jadi masih senang tak Bu? Masih senang. Bukan dicari kan? Gak mau masuk kulkas sampai kira-kira dino, lalu gak ambil kukusin. Lepas kembali kulkas dikukusin malin, lepas kembali kulkas. Enggak terus ya. Masya Allah. Jadi apem itu makanan sederhana, di mana dengan kesederhanaan itu kita masih mampu untuk bersedekah. Apem. Dan apem itu juga dari kata dasar adalah memaafkan. Jadi di bulan Sya'ban ini kita itu berusaha untuk saling memaafkan. Ngalah bukan berarti kita itu kalah. Ngalahi mawon, tingalahi mawon. Apa malih sing dikalahi langkung sepung. Walaupun jenengan sing bener, gregeten ya wis digawe sabar. Biasanya perempuan itu ngapunten nggih Bu, emosinya langkung tinggi. Ya, emosinya. Jadi paling badhe ngalah itu males asam-asam. Gimana caranya supaya kita bisa mengalah? Perbanyak baca sholawat supaya hati kita dingin. Ya, kalau jenengan marah gitu, baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang sholawat apa yang suka? Terserah. Yang paling pendek soal Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dingin ya Allah, dinginkan hatiku ya Allah, dinginkan lagi gergeten nopo mawon kuncinya sholawat. Lagi nahan marah, lagi ngapain sholawat. Ada jenengan itu mau nagih hutang, mau ulang jenengan kok malah dimarahin. Ojo nahan marah gitu. Dirasani, dipuja, tetap kita itu harus sabar. Ya Allah, ini Sya'ban. Harus saling memaafkan. Tidak ada gunanya kita itu saling dendam. Karena akhirnya kita sendiri yang jelek. Karena itu bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita itu tempat untuk bisa memperbaiki hati kita, supaya hati kita itu bisa selamat. Kenapa? Karena yang bisa untuk bertemu dengan Allah adalah orang yang datang kepada Allah adalah datang dengan membawa biqalbin salim, dengan orang yang membawa hati selamat. Artinya nggak ada penyakit marah, hasut, sombong, apalagi unek-unek. Sampai ngerti unek-unek gak Bu? Burung demai, ini wong lanang berdelak memang kita. Gitu. Tapi nggak ada suaranya gitu. Dan di bulan Sya'ban ini diusahakan kita itu untuk kirim doa sama orang-orang yang meninggal. Karena orang-orang yang sudah pergi menghadap Allah itu diibaratkan orang-orang yang berada di tengah lautan. Beliau-beliau ini berenang. Kalau berenang di tengah lautan mencari tepian sulit dong. Dan tidak ada, ya kalau ada pelampung, sehebat apapun dia pintar berenang kalau di tengah lautan, lama-lama dia capek juga. Jadi orang yang seperti ini butuh pertolongan. Bagaimana cara kita itu menolong mereka?
ya kita yang hidup ini jangan egois. Ayo kita kirim doa. Dan ini adalah waktu yang tepat, waktu menjelang bulan suci Ramadan. Hadis dari sahabat Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu," jika seseorang itu sudah meninggal dunia, kita besok bakal meninggal, tahu Bu? Makanya pakai kalimat mata, fi'il madhi. Wis mati berarti bakal wong itu gak mungkin hidup seterusnya. Bakal mati. Ini totoa akan terputus. Kita berteman kayak ini putus, Bu. Anhu amaluhu. Semua amal yang kita itu terputus. Illa min salahatin, kecuali 3 hal. 1, min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Ini. Jadi umpamanya maaf ya, kalau ini dari panjenengan dan dipakai terus menerus untuk syiar, maka mik ini menjadi sedekah jariyah. Kalau apa ini namanya? Tikar ini merupakan sedekah panjenengan dan dipakai untuk majelis taklim atau hal-hal yang baik-baik, maka tiada hari panjenengan walaupun sudah meninggal dunia, maka ini akan terus menjadi sedekah panjenengan, terus aliran pahala yang tidak terputus. Gini. Makanya orang yang diamanati untuk menerima sedekah jariyah adalah orang yang betul-betul bisa dipercaya. Tidak diperbolehkan barang sedekah jariyah ini dibawa pulang ke rumah dan dipakai pribadi, nggak boleh masuk buat ransel. Kecuali memang dititipkan, hanya sekedar kan nggak ada tidak. Ini kayak di tempat ini untuk masjid, gitu ya. Al-Quran ini untuk masjid, itu loh. Terus jangan bawa ke rumah terus dibaca sendiri gitu. Buat pribadi sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi kalau dibawa ke rumah, maksudnya kayak bangku masjid dibawa ke rumah gitu kan, akhirnya dipakai sendiri untuk belajar mungkin sama anak-anak, nggak apa. Jadi jangan dibawa ke tempat pribadi, ya ditempatkan tetap tempat yang jariyah supaya terus dipakai oleh orang banyak, karena bisa jadi di rumah nganggur gitu loh. Di Al-Qurannya dibawa ke rumah, ya sesaat itu saja dibaca jenengan, habis itu nggak dibaca lagi, kan sayang tuh gitu. Yang kedua yang tidak terputus adalah ilmin yuntafa'un, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu bagaimana ciri-ciri khasnya? Jangan dengarkan ini, paham, habis itu ilmu yang jangan dengarkan, yang jangan pahami, terus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya ilmu manfaat. Wong ngaji lho ning sampean kok sik tukaran. Tahan marah itu. Pancet. Jadi ngajinya cuma sekedar aktivitas berangkat, seneng-seneng budal-budal tok, tapi itu ora, tidak merubah dirinya sebagai orang yang lebih baik lagi. Kan ada toh volume tertentu, orang langsung drastis sampai memangnya, tapi lumayan lah, oh berarti dia sudah dapat ilmu manfaat. Tergantung volumenya loh, nggak langsung drastis gitu toh Bu. Orang-orang itu berubah itu. Nah jadi kemanfaatan ilmu itu tergantung dari volumenya orang masing-masing gitu, nggak langsung jadi waliullah gitu. Yang terakhir adalah wawaladin sholihin yad'ullah. Kita punya investasi yang betul-betul bermanfaat, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Itulah yang jadi peninggalan kita kalau kita sudah menghadap Gusti Allah. Makanya karena orang ini di akhirat tidak ada yang bisa diandalkan, ya, amaliyahnya mungkin belum diterima oleh Allah. Karena banyak hal, bisa jadi gak ikhlas, bisa jadi maaf ya Bu, orang yang sering ngerasani kalau di kitab Kifayatul Alam, orang yang sombong, orang yang hasud, ini amalnya yuradu, ditolak oleh Allah dan tidak bisa naik ke langit. Jadi gitu.
Sayang banget kan kalau kita ternyata berpayah-payah melakukan amal yang baik, tapi kok ahli ngerasani sombong. Ngerti sombong tak Bu? Orang sombong itu suka menolak kebenaran. Menawi dituturi angel wis wangel, gak ngerti lho Bu. Angel tenan tuturane. Padahal kan apik itu, maaf ya, itu sombong. Orang yang berpakaian baik, ya mewah, cantik, gitu ya, wangi, itu bukan pertanda sombong, buatan. Ya, karena memang Allah Ta'ala itu Allahu Jamil, yuhibbul jamil. Allah Ta'ala itu indah dan suka keindahan. Jadi bukan berarti jangan pakaian yang baik-baik ini sombong, tidak. Bukan itu sombong itu. Tapi kalau akhirnya sikapnya dengan baju mewahnya berubah menjadi orang yang suka meremehkan orang lain, nah ini baru sombong. Jadi orang yang meremehkan orang lain dan menolak kebenaran baru itu. Jadi kita sebagai orang yang hidup ini nanti pegangan kirim doa kepada arwah kita, gitu ya Bu, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, bahkan juga kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kenapa kok harus dicanda? Oh gak tutup dungane wong sing duduk ada hubungan keluarga, apalagi bukan anaknya. Boten Bu, yakini tutup wae. Saiki ngeten. Coba nenek jenengan atasnya nenek nopo? Buyut. Atasnya buyut? Cangga. Atasnya cangga? Utek-utek. Terus atasnya utek-utek. Cangga wareng. Wareng. Iki sita lah. Sing golongan wareng iki lho sing nyebut iki lho Bu. Jenengan paham jenenge sinten? Boten. Sinten sing kirim doa? Nggih, mboten enten nggih. Makane kula kaliyan jenengan niku nyebut ae usuli wa furihi jami'il mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat. Ngopo malih sing boten duwe keturunan? Ayo sinten sing ngirimi Fatihah, sing ngirimi donga, sing ngirimi megangan koyo ngeten iki. Lah orang itu kadang ditakdir nelongso boten duwe keturunan. Sopo sing ndongakno aku? Oh jangan khawatir. Kita yang kumpul di sini di Aceh Fatayat NU Krian, foto juga pakai hai wis salah. Ngoten. Jangan khawatir. Makanya orang-orang itu Bu, kalau kita kirim pakai kalimat jami'il mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat, ya Allah koyo anak akhirat Bu. Sona. Dengan lampah nggih, lampah terdalam. Kepanggil kali kuburan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wal hamdu lillahi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kemriyat jam sak kuburan itu. Sempurna sapa sing nyoku aku iki, sing ngirim aku donga iki. Ngoten. Makanya kayak jenengan lewat kuburan salam, assalamualaikum ya dara qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahidun. Kalimatin assalamualaikum. Wong jenengan maca Fatihah utawa maca qul huwallahu ahad, jenengan boten apal kali jenengan niku mau. Lah benjing kula kali jenengan niku sampun boten enten masuk nang kuburan niku sering disopoi. Sajane lho bikin biyen-biyen ngene iki lho kuburan kene gak tau ana sing nyopo. Gara-gara iki lho Pak Sik mati. Ora kene iki malah ruwak sing kirim. Iya bolan Pak Sik ku beli liwat iku gak tau kirim salam Fatihah. Iki mau lho pendatang baru lho. Orang yang meninggal dunia itu lah pendatang baru yang itu. Ini akan didatangi oleh al-arwahu junudun mujannadatun. Roh itu diibaratkan pasukan yang mengumpul. Faman ta'arafa fihi iktalafa. Kalau di dalam roh itu mereka saling mengenal, mereka itu saling meluluhkan, saling menyapa dan saling berkumpul, saling membahagiakan. Tapi waman ta'arafa fihi ikhtalafa. Tapi kalau mereka saling mengingkari, walaupun kuburannya jejeran, itu mereka akan saling menjauh. Suami istri. Tapi mereka itu, maaf ya Bu, beda agama, beda akidah, sering tukaran, mengucapkan kata talak tapi tidak dirasakan bahwa dirinya sudah dicerai, tapi dianggap diremehkan dan tidak memperbarui pernikahannya, dijanji untuk kuburannya.
saling menjauh nanti di dalam, dan mereka tidak masuk dalam pasukan yang mereka masukkan itu. Makanya kita berkumpul di sini ini berharap nggak hanya kumpul di dunia, tapi kita berharap menjadi junudun mujannah kama ta'arufihi italafa. Kita berkumpul dalam rombongan pasukan yang saling mengenal dan saling mengasihi dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Itulah gunanya untuk kita saling mengenal, dan inilah artinya daripada megengan. Kuatkan silaturahim, kuatkan sedekah, dan kita kirim doa. Mudah-mudahan menjelang bulan suci Ramadan ini kita diberi kesehatan, diberi keberkahan rezeki, kita saling rukun, hati kita menjadi hati yang salim, yang hati yang nyaman dan tentram, damai, dan menjelang bulan suci Ramadan betul-betul kita masuk di bulan yang penuh berkah, kehidupan kita bertambah baik, hari-hari kita bertambah damai, dan amal ibadah kita dipermudah oleh Allah untuk menjalankannya dan diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh iya, satu hal, Bu, kalau berkenan jangan lupa ziarah ya, Bu. Makanya orang-orang sekarang itu banyak yang ziarah, rombongan ziarah, karena memang untuk mengingatkan bahwa antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu berkesinambungan, artinya tetap ada saling hubungan, saling ada keterkaitan. Untuk mengingatkan juga bahwa kita nggak akan hidup selamanya. Namun, mari doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam haqqan bidhil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liqamna min saghira. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa sa'adatika. Allahumma ja'alna syakura, ja'alna syakura, ja'alna fi nasibina wa fi aynin sabila. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil husnil khatimah. Allahumma ja'al mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Basyirni wa ballighni wa bilna ila mi'ati wa 20 sanah Allahumma hamdan wa arhamar rahimin. Allahumma arham Muhammad, Allahumma fi ummati Muhammad, Allahumma sholli ummati Muhammad, Allahumma tajawaz an Muhammad waj'alna min khairati ummati sayyidina Muhammad. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وقنا عذاب النار. ربنا اجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا واجعلنا مسلمين لك وذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل منا وارزقنا يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سألك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. شكرا لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير